Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan yaitu al-yaminul ghamus, ya, yaitu sumpah palsu, ya. Nah, teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sumpah palsu, jika kita perhatikan dengan baik, ya, maka sumpah palsu ini terjadi di berbagai bidang. Ada di dalam transaksi, ya, jual beli, ada sumpah palsu di dalam peradilan ketika hakim memutuskan suatu perkara, ya. Ada ya macam-macam. Jadi sumpah palsu ini ya dia berlaku secara umum dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya. Teman-teman sekalian, ya sumpah palsu ini atau al-yaminul ghamus adalah perkataan dusta. Tapi di dalam konteks dia bersumpah, baik berkaitan dengan perkara yang sudah lalu, yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi atau yang akan datang. Baik itu di dalam bentuk penolakan atau penetapan. Ya. Misalnya bersumpah misalnya dengan mengutip nama Allah juga, menyebut nama Allah misalnya. Misalnya kita dituduh misalnya melakukan sebuah atau suatu hal, kita dituduh. Ya. Kemudian kita mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya atau demi Allah saya tidak tahu. Padahal kita tahu dan kita yang melakukannya. Ya, maka jatuhnya sumpah palsu. Ya. Atau kita mengaku tidak melakukan atau tidak mengambil. Padahal kita mengambil. Kamu mengambil barang ini ya? Kita katakan demi Allah saya tidak mengambilnya. Padahal kita mengambilnya. Maka ini bersumpah palsu. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam perdagangan, ya. Penjual seringkali bersumpah membawa nama Allah biasanya di dalam sumpahnya dalam rangka meyakinkan pembeli dan dalam rangka untuk melariskan barang dagangan. Dia bersumpah demi Allah ini harga paling murah. Demi Allah begitu. Ini barang bagus ini. Ya. Banyak dicari, nggak ada barang yang sebagus ini. Ini impor begitu dari bahan yang bagus. Padahal sejatinya apa yang diucapkan penjual itu tidak sesuai dengan fakta dari barang yang ia jual. Ya. Atau misalnya ada orang yang punya hutang, terus kita tagih, ya. Terus dia mengatakan demi Allah saya tidak punya hutang. Padahal dia memiliki hutang. Ya, maka ini juga termasuk dalam sumpah palsu. Teman-teman akan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah palsu disebut dengan al-yaminul ghamus, ya. Apa kata Imam Az-Zahabi? Sumpah palsu itu disebut dengan al-yaminul ghamus. Ya, ghamus itu menjerumuskan. Adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta di dalam sumpahnya. Disebut ghamus, menjerumuskan, karena orang yang bersumpah tapi dia berdusta, maka dia menjerumuskan dirinya di dalam dosa. Ada yang mengatakan, kata beliau, menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Makanya disebut al-yaminul ghamus, ya. Dia bersumpah palsu dan sumpahnya itu akan menjerumuskan dia ke dalam dosa dan bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ya. Nah, di sini Syekh At-Tahlawi mengutip dua dalil berkaitan dengan al-yaminul ghamus. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man halafa ala yaminin sabri yaqtati'u biha ma lam ri'im muslimin wa huwa fiha fajir. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengucapkan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia berbuat curang, ya, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah itu marah kepadanya. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Nah, jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala akan murka dan orang yang bersumpah palsu ya dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim. Padahal harta itu bukan miliknya. Tapi dalam rangka untuk melegalkan menjadi barang miliknya, padahal itu bukan miliknya, dia bersumpah untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu. Dia bersumpah, demi Allah itu barang saya, ya, demi Allah itu milik saya, padahal itu bukan punyanya. Kata Nabi SAW, dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Ya, apalagi di dalam sumpahnya kemudian sampai dia menyebut nama Allah. Demi Allah itu barang saya loh, padahal itu bukan. Ya. Dan pernah terjadi teman-teman sekalian kecelakaan ya di sebuah tempat di mana korban itu memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Tiba-tiba ketika itu ada orang yang lewat begitu dan dia mengaku keluarga dari korban dan dia mengambil cincin dari korban kecelakaan itu. Korban itu meninggal. Dia mengambilnya, dia mengaku keluarga, jadi dia mengaku mengamankan dari cincin emas itu. Ya. Dan itu benar-benar terjadi. Ya. Maka dalam hal ini, jika yang mengambil cincin itu dia bersumpah kemudian, demi Allah si fulan atau fulanah ini keluarga saya sehingga saya mengambil harta yang melekat padanya untuk diamankan, padahal bukan keluarganya, maka dia telah melakukan sumpah palsu. Ya. Dan dalam hal ini dia memanfaatkan sumpah untuk mengambil sesuatu yang bukan milik. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengancam orang itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatata'a haqqam ri'im muslimin biyaminih, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Qal, "Wa in qadiban min arak." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dan dia mengambilnya itu dengan sumpah, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan surga baginya. Lalu seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, sekalipun sedikit, wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, sekalipun ranting pohon arak atau kayu siwak. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita bersumpah palsu ya di dalam rangka untuk mengakuisisi harta sekecil apapun, kata Nabi SAW, meskipun hanya seranting pohon kayu siwak, satu ranting saja, maka kata Nabi SAW, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan surga baginya. Teman-teman sekalian, ini adalah ancaman yang ditujukan kepada orang yang bersumpah dan di dalam sumpahnya itu dia berdusta. Maka ini penting untuk kita perhatikan teman-teman sekalian, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Apalagi kalau sampai ingin menguasai harta, mengakuisisi harta sekecil apapun, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Teman-teman kenali Allah Subhanahu wa taala. Sumpah palsu, ya, sepakat para ulama akan haramnya masalah ini. Dan para ulama masukkannya di dalam al-kabair atau memasukkannya di dalam kelompok dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena tindakan ini adalah tindakan yang
lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadangkala orang itu bersumpah, ya sudah berdusta di dalam sumpahnya, kemudian dia membawa nama Allah. Ini adalah perbuatan yang lancang, teman-teman sekalian. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasul SAW ini memasukkan dosa bersumpah palsu ini sejajar, ya, dan mengiringi dari misalnya dosa syirik, kemudian dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu? Lalu Nabi SAW menjawab, al isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Qal summa madza, kemudian apa lagi? Lalu kata Nabi SAW, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Kata lelaki itu. Nabi SAW mengatakan, al-yaminul ghamus, itu sumpah yang menjurumuskan atau sumpah palsu. Ya. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, wa mal yaminul ghamus? Apa itu sumpah yang menjurumuskan? Lalu kata Nabi SAW, alladzi yaqtati'u mala mri'in muslimin wa fiha kadzib. Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi dosa bersumpah palsu ini teman-teman sekalian, ya, disejajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW memasukkannya dalam kategori dosa besar, bahkan mengiringi syirik dan uququl walidain. Ini menunjukkan bahwasanya bersumpah palsu ini adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Sehingga Nabi SAW, ya, memasukkannya dalam kategori besar dan mengiringi dosa-dosa besar yang tidak kita ragukan lagi akan besarnya dosa itu. Syirik, uququl walidain, ya tidak ada yang meragukan besarnya dosa itu. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ini Ali Imran ayat 77. Ya. Maka di sini orang yang bersumpah palsu, ya, diancam dengan ancaman yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ya. Mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak orang yang bersumpah palsu berbicara pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah mengancam akan tidak melihat mereka, tidak akan mendapatkan rahmat Allah nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan betapa besarnya ancaman yang akan ditimpakan kepada orang yang bersumpah dan di dalam sumpahnya itu ia berdusta. Ya. Maka teman-teman sekalian, penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan. Apabila misalnya kita berdagang, maka perhatikan jangan terlalu banyak bersumpah di dalam berdagang. Kemudian jika kita diminta untuk bersaksi di persidangan, di pengadilan, maka jangan pernah bersumpah palsu di dalam pengadilan itu. Kemudian ketika kita ditanya tentang suatu hal, jangan pernah kita berdusta karena tidak ingin, ya, disudutkan, karena tidak ingin dipersalahkan. Akui saja kalau kita salah-salah, kalau kita benar-benar. Tidak perlu kita kemudian bersumpah palsu, ya. Karena jujur itu teman-teman sekalian memang pahit awalnya, tapi akhirnya manis. Ya, berbeda terbalik dengan dusta. Dusta itu awalnya memang menyelamatkan kita, tapi pada akhirnya akan menjerumuskan kita. Ya.
Teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat ya dan perlu kita camkan bahwasanya ya tadi sudah kita sebutkan di awal ya, haramnya kita bersumpah palsu dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim ya, itu berlaku baik dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Iya. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليقيع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمانا قليلا. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang memasarkan barangnya di ya, bahwa ada seseorang yang memasarkan barang dagangannya di pasar. Lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menjual barang dagangannya dengan sekian, ya dengan harga sekian, padahal belum terjual sama sekali barang dagangannya. Sebagaimana yang ia sebutkan tadi. Tujuannya apa? Untuk memperdaya kaum muslimin. Maka turunlah ayat yaitu surah Al-Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi kadangkala ya di pasar ya ketika orang yang berjual barang tertentu ya kadangkala mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwasanya saya sudah menjual barang dagangan saya sekian harganya begitu. Padahal dia belum menjual satupun barang dagangan itu. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengelabui pembeli. Atau misalnya dia bersumpah juga, dia mengatakan bahwasanya barang yang ia jual ini barang bagus, ya. Barang bermerek. Dia mengatakan bahwasanya barang yang dijualnya ini ya paling murah dari tempat yang lain, padahal tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang itu ya dengan ancaman yang luar biasa, dan inilah di antara sebab turunnya ya Ali Imran ayat 77 ini. Ya bahwasanya sesungguhnya orang yang menukar janjinya ya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ini kan Ali Imran ayat 77. Tadi sudah kita sebutkan beberapa ancaman bagi orang yang bersumpah dengan dalam perdagangan ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengancam mereka dengan berbagai ancaman ya. Tidak mendapatkan pahala di akhirat ya. Allah tidak mengajak mereka berbicara. Allah tidak akan memandang kepada mereka. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat begitu. Allah tidak akan mensucikan mereka dan mereka diancam dan akan diberikan azab yang pedih. Jadi hati-hati bagi orang yang ketika berdagang kemudian dia bersumpah sumpah palsu untuk melariskan dagangannya, padahal apa yang ia katakan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Tujuannya apa? Hanya untuk mengelabui saja, hanya untuk meyakinkan pembeli sehingga pembeli tertarik, padahal semua yang ia katakan, yang ia permanis kemudian dengan sumpah itu nggak benar. Ya, maka dia akan mendapatkan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis lain dari Abdurrahman bin Shibal, ia mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahumul fujjar." Qila, ya Rasulullah, alaysa qad ahalallahu al-bay'a? Qal, bala. Walakinnahum yuhaddithuna fayakdzibuna wa yahlifuna faya'thamun. Ya. Kata Abdurrahman bin Shibal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat. Ya Rasulullah, alaysa qad ahalallahu al-bay'a? Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Ya, kata Rasulullah SAW, iya. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibuna. Tapi para pedagang itu sering berkata dusta. Ya. Wa yahlifuna fayathamun. Kemudian mereka juga sering bersumpah dan sumpahnya itu palsu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabari. Ya. Hadis ini hadis sahih. Nah,
Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara perkara yang banyak, ya, menjatuhkan para pedagang ke dalam bah maksiat adalah ketika mereka bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Ya, mereka bermudah-mudahan dalam bersumpah. Kenapa? Agar barang dagangan mereka laku. Sini apa yang terjadi? Mereka pun kemudian melegalkan semua cara agar barang dagangan mereka itu laris di pasar. Dan di antara perkara kata Nabi SAW yang membuat ya para pedagang itu terjatuh di dalam maksiat adalah apa? Berkata dusta. Kemudian mereka menggunakan sumpah untuk mempermanis kedustaan yang mereka buat. Ya, maka ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Bagi para pedagang tentunya, atau bagi para calon pedagang, maka penting untuk memperhatikan adab-adab di dalam berdagang. Penting untuk memperhatikan bagaimana jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai perdagangan yang kita lakukan itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita tahu misalnya seorang ayah yang keluar mencari nafkah itu dinilai dengan nilai jihad. Ya, dinilai dengan jihad. Tapi bagaimana kemudian dia berdagang, seorang ayah mencari nafkah, kemudian dia di dalam perniagaannya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana kemudian akan mendatangkan berkah atas pekerjaan yang ia lakukan? Ya, maka ini teman-teman sekalian pelajaran bagi pedagang dan bagi setiap orang agar tidak bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Padahal sumpah yang ia lakukan itu hanya alibi saja untuk menutup perilaku buruk mereka begitu. Ya. Al-Imam Jamaluddin Al-Malati Al-Hanafi ya, mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebut pedagang dengan tukang maksiat secara mutlak. Karena memang itu banyak yang terjadi begitu. Meskipun tidak semua hal itu terjadi pada pedagang, hanya tapi ada begitu. Ya, orang Arab itu biasanya memutlakkan penyebutan pujian atau celaan kepada sekelompok orang begitu. Namun yang dimaksud adalah sebagian saja, bukan kepada secara keseluruhan. Ya, maka ini adalah perkara yang penting untuk diperhatikan ya, oleh setiap kita semuanya lah. Jangan sampai bermudah-mudahan di dalam bersumpah, apalagi sampainya sumpah palsu. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, ya, bahwa Rafi' bin Khadij ini pernah mengatakan bahwa ada yang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur atau baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu berdagang, kemudian dia jujur di dalam perdagangannya dan dia tidak menggunakan sumpah, untuk apa? Untuk melegalkan kedustaan yang ia lakukan, untuk menutupi kekurangan barang yang ia jual. Maka kata Nabi SAW itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Ya, itu perdagangan yang mabrur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah perdagangan yang mabrur, yang baik itu dapat tercapai kecuali orang itu jujur di dalam perdagangan. Tidak kemudian senantiasa bersumpah untuk menipu pembeli. Ya. Dan di antara misalnya ya bentuk di antara kekeliruan yang terjadi ya, di zaman kita ini, kadangkala ada orang yang memasang iklan yang secara berlebihan. Ya, gambar yang difoto itu tidak sesuai dengan barang yang dijual. Fotonya itu pun ngambil dari internet. Ya, apalah buah-buahan, makanan, kue, ya, minuman, semuanya. Ketika yang iklannya itu tidak sesuai dengan yang hakikatnya yang dijual, maka jatuhnya itu berdusta.
Atau misalnya yang sering kita lihat misalnya di laundry, ya, tempat cuci pakaian. Misalnya tokoh ini pernah mencuci di sini misalnya. Ya, atau salon misalnya. Tokoh ini pernah potong rambut di sini. Si fulan pernah belanja di sini padahal tidak. Itu hanya teknik marketing saja. Ya. Sebenarnya kita tahu ya, itu hanya teknik teknik marketing saja. Tapi jika kita perhatikan dengan baik, ketahuilah itu bagian dari kedustaan. Kenapa? Karena dia menarik pembeli dengan cara yang tidak dibenarkan. Dia menampilkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, di teks iklan itu mengatakan si fulan pernah cuci baju di sini, padahal tidak. Ya, maka ini diantara bentuk kekeliruan yang sering terjadi. Melebih-lebihkan iklan begitu. Dan ini tidak boleh di dalam perdagangan. Ya, teman-teman makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaknya kasus-kasus misalnya ya tidak sesuainya barang yang dijual, ya. Sehingga kadangkala pembeli itu dirugikan, tentu dirugikan. Maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pentingnya jujur dalam mempromosikan, apalagi dalam memasang iklan. Ya, jangan pernah kita mengelabui pembeli dengan sumpah palsu kita. Jangan pernah sama sekali. Bahkan menampilkan kadangkala iklan yang berlebih-lebihan. Ya, ada iklan snack misalnya atau iklan kue ya coklat yang meluber kemana-mana di iklan. Tetapi sih ketika dibeli ya enggak seperti yang diiklankan. Ya, sehingga pembeli memang tertarik, tapi ketika dibeli, pembeli kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diiklankan. Ya, makanya kadangkala banyak perdagangan yang tidak barokah karena tidak sesuainya antara iklan dan barang yang dijual. Hakikat barang itu enggak sesuai. Ya, sehingga kalau kita ingin berkah dalam perdagangan, maka jujur merupakan di antara salah satu jalan yang bisa ditempuh. Ya, teman-teman makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadangkala ya di dalam perdagangan, seorang pedagang itu mudah sekali bersumpah. Padahal ya, yang ia katakan itu tidak sesuai hakikatnya dengan barang yang ia jual. Apa yang terjadi? Ya, banyaknya pedagang bersumpah karena terlalu banyak bersumpah, akhirnya dia berdusta. Dan ini bisa mengurangi keberkahan di dalam perdagangan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iyyakum wa kathratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffiqu thumma yamhaq. Hati-hatilah dengan banyak bersumpah di dalam menjual barang dagangan. Karena banyak bersumpah itu memang banyak melariskan, kata Nabi SAW, laris. Tetapi bisa menghapuskan keberkahan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa? Kalau terlalu banyak bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, itu bisa menyebabkan hilangnya keberkahan. Ya, sedangkan kita tahu teman-teman sekalian, kita mencari nafkah, mengumpulkan rezeki, yang kita cari itu adalah berkah, bukan jumlahnya. Karena harta yang sedikit tapi berkah, ya, maka akan mencukupi. Tapi kalau kita dapat banyak, hasil dari kebohongan, hasil dari sumpah palsu dalam perdagangan, itu nggak akan berkah dan nggak bakal cukup sama sekali. Nggak akan cukup. Maka yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Karena yang berkah itu akan mencukupi teman-teman. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini berisi larangan banyak bersumpah di dalam berdagang. Ya. Karena sumpah tanpa ada hajat itu dihukumi terlarang. Tujuan sumpah ini hanya untuk melariskan dagangan. Padahal tujuannya hanya untuk mengelabui si pembeli dengan sumpah. Ya, pedagang apapun itu. Pedagang makanan, pedagang minuman, pedagang pakaian, pedagang sepatu, apalah semua. Kadangkala itu mereka melebih-lebihkan ketika menawari konsumen, oh ini barang bagus, oh ini barang bagus, ini kelebihannya, ini kelebihannya. Sedangkan cacatnya tidak disebutkan. Ya.
Dan yang mirisnya, ketika dia menyebutkan kelebihan-kelebihan barang ini ya, dia bersumpah, oh ini luar biasa, masya Allah ya. Ini misalnya ya, ini bunga nih masya Allah begitu ya. Ini impor misalnya, padahal buatan sendiri begitu kan, ya. Sehingga penting kita ya untuk berhati-hati di dalam berkata-kata, terutama di dalam bersumpah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam bersumpah yang akhirnya menjatuhkan kita di dalam kedustaan. Terutama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwasanya ya Rasul SAW menyebutkan di dalam satu baris ya dosa menyekutukan Allah, dosa uququl walidain, kemudian dosa membunuh, kemudian dosa bersumpah palsu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-kabairul isyraku billah. Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, ya. Kemudian membunuh jiwa, membunuh, ya. Wal yaminul ghamus. Kemudian apa? Bersumpah palsu. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Sejajarnya Rasul menyebutkan dosa-dosa ini menunjukkan akan besarnya dosa itu dan menunjukkan akan bahayanya dosa itu, ya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati jangan sampai kemudian kita terjatuh di dalam perkara yang sepertinya sepele ya. Sepertinya sepele, tapi di sisi Allah ini besar. Ini sesuatu yang besar karena berkaitan dengan masalah apa? Kedustaan, penipuan, sumpah, ya. Itu teman-teman sekalian. Dan kalau kita berbicara tentang sumpah palsu ini atau kesaksian palsu, Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus berkaitan dengan masalah ini. Hal ini terlihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ya, ia mengatakan bahwa pernah disebutkan dosa-dosa besar ya di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al isyraku billah wa uququl walidain. Kata Nabi SAW, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Faqal wa syahadatuz zur au qauluz zur. Ya, kata Nabi SAW, dosa besar itu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau dari bersandar, ya, kemudian beliau duduk, ya, dari sandarannya. Kata Nabi SAW, kesaksian dusta atau ucapan dusta. Ya, ini menunjukkan akan besarnya perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika Rasul SAW menyebutkan dosa syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, Nabi SAW masih bersandar. Tapi ketika Rasul SAW menyebutkan kesaksian palsu atau ucapan dusta, Nabi SAW langsung bangkit dari sandarannya. Ini menunjukkan akan besarnya perhatian Nabi SAW akan maksiat. Maka teman-teman sekalian, hendaknya kita senantiasa berhati-hati di dalam berkata-kata, jangan sampai terjatuh di dalam persaksian palsu atau sumpah palsu. Karena semua yang kita lakukan dan itu merugikan manusia, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan kezaliman terjadi di tengah-tengah hamba. Kalau tidak di dunia, Allah akan hakimi, Allah akan adilkan itu nanti di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudahan di dalam bersumpah, ya. Agar kita jangan bermudah-mudahan di dalam bersumpah palsu, ya. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk senantiasa tetap, ya, berada di atas tuntunan, dan kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga lisan kita, jangan pernah mudah-mudahan di dalam bersumpah palsu, baik itu dalam perdagangan, baik itu di dalam persaksian ketika di pengadilan, baik itu ketika ya dalam semua keadaan, jangan bermudah-mudahan di dalam berdusta. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menghindarkan kita dari perkara-perkara tersebut. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi.
Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.